sukacita selamanya. Shalom semuanya. Saat ini kami ingin berbagi informasi bahwa kami dari Gereja GPDI Kecamatan Pontianak beserta dengan pemuda ingin menyalurkan berkat Tuhan untuk gembala-gembala di GPDI Wilayah 1 Kota Pontianak. Dan hari ini kami akan bergerak setelah makan siang tentunya. Nah, mungkin baru ada beberapa tempat yang akan kami kunjungi di daerah Kota Baru Purnama, juga daerah Sungai Dalam. Biarlah lewat berkat ini boleh dinikmati oleh gembala-gembala sidang dan nama Tuhan dipermuliakan. Doakan juga agar pelayanan ini juga berlanjut terus, bukan hanya pada masa-masa corona seperti ini, tapi seterusnya juga kita akan memberkati jemaat, bahkan orang-orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Komsel Pemuda Online diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 melalui media Zoom. Bagi pemuda-pemudi yang ingin bergabung dapat menghubungi Saudara Brian di 0856 5258 118.
Kami mengundang seluruh kaum wanita GPDI Gajah Mada 45 untuk bergabung dalam KTB yang dilakukan secara online. Bagi yang belum bergabung dalam grup KTB online, bisa menghubungi Ibu Marlin di 0821 4870 7340. GPDI Gajah Mada 45 masih membuka donasi bagi jemaat GPDI yang terkena dampak COVID-19. Donasi bisa diberikan dalam bentuk dana atau sembako seperti beras, minyak, gula, telur, mie instan, dan makanan kaleng. Bagi jemaat yang memberikan dalam bentuk dana bisa transfer ke rekening bank berikut. Bagi yang ingin memberikan sembako bisa diantar ke GPDI Gajah Mada 45. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah sekian lama kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita selalu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kalau kita boleh ada sampai pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini ya Bapa, di mana umat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah berjalan. Sampai pada minggu hari ini, kalau kami boleh memuji Engkau, semua karena kebaikan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Bapa, daripada awal pertengahan sampai pada tamatnya, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, menunduk nampakku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Haleluya. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Sungguh baik kuasa-Mu. Agungan karya-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Pemeliharaan-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Biarlah hati kami memuji Engkau Tuhan. Biarlah suara kami menaikkan syukur kami kepadamu. Biarlah hidup kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena pemeliharaan-Mu. Engkau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu hanya dalam hidup kami Bapa. Kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami Yesus. Api kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Dan pagi Tuhan Biarlah kemuliaan-Mu. tempat Api kemuliaan-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau Raja diagunkan dan dipuji.
bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Sekarang telah tiba waktunya. Haleluya. Kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. oleh darah anak domba Allah kita dibangkitkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan pendengaran kita untuk kembali kita oleh dibenarkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kita dengar boleh memberkati kita, boleh menguatkan kita,
menjadikan sulut terang jalan hidup kita. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman yang sebentar kami dengar ya Tuhan, ini kekuatan bagi kami untuk kami masuki hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, waktu-waktu yang terbaik bagi bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih sungguh katakan lagi, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti apa yang Kau maksudkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terkadang kami lewat dalam cobaan itu, tapi biarlah hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Yang kebenaran firman Tuhan. Kadang tak mudah dimengerti.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kebesaran, segala kehormatan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang pagi hari ini kami sembah dan kami muliakan. Namamu agung, namamu besar, dan kami percaya hari ini pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau. Engkau bertata di atas pujian kami. Dan pagi hari ini kuasa lawatan pengurapan Allah Roh Kudus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan hari ini kami yang terikat kami dibebaskan. Kami yang terbelenggu kami dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan ada yang kami yang sakit kami akan disembuhkan. Kami yang bimbang ragu firman Allah menguatkan kami. Memberikan jalan keluar bagi kami. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa. Firman-Mu adalah jawaban dari setiap pergumulan kami. Dan memampukan kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan melihat kemuliaan-Mu yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan urapi kami. Dan biarlah kuasa Allah yang tanpa batas berkarya, bekerja, melawat setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya hadirat lawatan Allah tidak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang tempat dan waktu. Engkau ada di tempat ini dan Engkau akan ada juga di tempat Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini. Engkau melawat kami Tuhan. Terjemahkan firman-Mu bagi kami, Roh Kudus tolong kami. Sehingga kami boleh mengerti, memahami. Sehingga pemahaman kami yang benar akan berbuah lewat tindakan-tindakan kami. Sehingga lewat kehidupan kami banyak orang dipermudah untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak terima kasih sertai firman-Mu hari ini dari awal pertengahan bahkan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah raya hari Minggu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di dalam kondisi apapun. Di kondisi kita tidak bisa beribadah secara komunal di dalam gedung-gedung gereja. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk kita boleh menikmati hadirat lawatan kuasa Tuhan. Bahkan isi hati Tuhan yang pagi hari ini akan kita dengar. Dan biarlah firman Allah yang kita dengar boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi pegangan kita. Untuk kita boleh menjalani hari-hari kita hari ini tengah kondisi apapun. Kita yakin dan percaya Allah akan selalu akan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita. Dan hari ini adalah hari yang sangat penting bagi setiap kita orang Kristen. Karena kita percaya bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, di mana kita boleh merayakan 2000 tahun yang lalu Pentakosta yang merupakan pencurahan dari kuasa Roh Kudus bagi setiap manusia. Dan kita bersyukur kita boleh merayakan hari ini. Sejak Roh Kudus dicurahkan ke seluruh umat manusia 2000 tahun yang lalu, pada abad pertama kita bisa melihat gereja jiwa-jiwa itu bertumbuh terus. Bahkan pertumbuhannya terhitung secara signifikan luar biasa meningkat. Sehingga gereja-gereja hari ini yang digerakkan dan dikerjakan oleh Roh Kudus, mereka terus bertumbuh, bahkan terus bertumbuh. Makanya Pentakosta juga tidak salah diartikan sebagai hari lahirnya gereja. Karena di mana gereja digerakkan oleh kuasa Roh Kudus bisa melakukan perkara-perkara besar, melakukan perkara-perkara dahsyat. Dan hari ini mari kita belajar tentang Pentakosta. Mari kita mengerti sebelum kita masuk selanjutnya kepada ayat-ayat yang akan kita baca di dalam Kisah 2, kita perlu mengerti penjelasan tentang Pentakosta. Pentakosta dalam bahasa
Yunani dipakai bahasa Pentakosta atau hari yang ke-50. Kalau pakai bahasa Ibrani dikatakan Shavuot. Artinya weeks, minggu-minggu. Dan pada zaman dahulu bahasa Yunani mulai diperkenalkan, maka lebih terkenal Pentakosta, dikatakan Pentakosta. Tetapi orang Yahudi masih memakai bahasa Shavuot. Nah, hari ini mari kita belajar, sebelum kita masuk ke Pentakosta di dalam perjanjian baru, kita harus mengerti bahwa Pentakosta pertama kali itu juga terjadi pada hari ke-50 pada perjanjian lama. Di mana Paskah yang pertama, Passover yang pertama, ketika umat Israel keluar dari Mesir, itu adalah Paskah yang pertama. Lalu 40 hari kemudian dan hari ke-50, umat Israel berada di Gunung Sinai. Mereka mendapat 10 hukum dari Tuhan. Nah, jadi Pentakosta pertama bagi perjanjian lama, bagi orang Yahudi, itu adalah turunnya 10 perintah hukum Taurat. Yang kedua, Pentakosta pada waktu itu adalah panen hasil dari pertanian di sana. Jadi hari yang pertama, makna yang pertama adalah turunnya 2 loh, 10 hukum Taurat. Yang kedua, bagaimana orang-orang Israel membawa panennya. Lalu yang ketiga, orang-orang tidak boleh bekerja. Dan mereka harus membawa hasilnya kepada Tuhan. Jadi mereka merayakan Pentakosta sejak zaman perjanjian lama. Tetapi Pentakosta perjanjian lama itu adalah merupakan Pentakosta di perjanjian baru yang akan kita baca. Yaitu adalah Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap umat manusia. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Bapak Ibu yang di rumah boleh buka Alkitab Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Kita akan melihat, tadi sudah saya sampaikan penjelasan tentang Pentakosta. Kita akan melihat apa yang terjadi pada Pentakosta. Yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Nah, Pentakosta yang di ayat yang pertama, ini merupakan Pentakosta perjanjian lama. Mereka merayakan Pentakosta dan mereka berkumpul di situ membawa ulu hasil mereka dan membawa kepada Tuhan. Pentakosta di ayat yang 1 ini merayakan Pentakosta yang perjanjian lama, di mana bahwa setiap Pentakosta banyak orang berkumpul membawa hasil. Kalau diperkirakan jumlah orang Yahudi pada waktu itu 8 sampai 10 juta. Nah, 60%-nya mereka akan hadir ke Yerusalem untuk merayakan dan membawa hasil panen mereka dan membawa kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu banyak orang berkumpul di situ, orang-orang Yahudi yang sudah merantau, mereka datang dan ada 120 orang, para murid-murid Yesus ada juga di tempat itu. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Roh Kudus seringkali digambarkan seperti angin, pneumia. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang pertama, yang kedua, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi seperti angin, Roh Kudus digambarkan seperti lidah, seperti api. Yang keempat, apa yang terjadi pada Pentakosta? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau saudara tarik paralel di dalam perjanjian lama, itu terjadi juga ketika Allah menampakkan diri turun api. Nah, di dalam Pentakosta perjanjian baru seperti lidah-lidah api, ada guntur di sana, thundering, ada kilat di sana, ada lightning.
Nah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seringkali Pentakosta digambarkan dengan berbahasa lidah. Seringkali Pentakosta dikatakan pencurahan Roh Kudus harus ditandai dengan bahasa-bahasa yang lain. Saya mau katakan bahwa orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus, tidak selalu bermanifestasi dengan bahasa-bahasa lidah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah-kisah berikutnya, banyak orang, murid-murid yang dijamah tanpa berbahasa lidah. Jadi penekanan kita bukan berkarunia berbahasa lidah saja, tetapi ada makna yang lain. Tidak harus dirumuskan dengan bahasa-bahasa lidah. Karena itu kejadian yang secara dekstritif. Jadi menggambarkan kejadian sebenarnya. Tidak harus juga kalau Yesus 40 hari puasa, kita harus puasa 40 hari. Tidak harus juga kalau Yesus punya 12 murid, kita harus punya 12 murid. Tidak kan? Tidak juga harus Petrus berjalan di atas air, kita harus bisa berjalan di atas air. Tidak, itu hanya menggambarkan secara deskriptif bahwa kejadian seperti itu berbahasa lidah. Tetapi tidak bisa dirumuskan seperti itu. Nah, itulah kejadian-kejadian yang terjadi dalam Pentakosta. Nah, hari ini mari kita belajar tentang peran Roh Kudus, tujuan Roh Kudus, penekanan Pentakosta kepada kita dalam konteks kita masa kini. Apa itu? Nah, yang pertama kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Saya akan tarik paralel dari Pentakosta PL dan ke PB. Nah, tujuan Pentakosta, tujuan Roh Kudus yang pertama, kita bisa lihat, membandingkan Keluaran 19 ayat 18, saya akan baca. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, supaya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Gambaran Allah hadir di Gunung Sinai dengan api yang mewujudkan Allah turun kepada umatnya. Lalu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ayat yang ketiga saya akan mulai. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus yang pertama, membuktikan bahwa Allah turun bagi setiap manusia. Dalam PL tadi dikatakan Allah turun, digambarkan dia menuliskan loh. Di dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul dikatakan Allah turun. Dengan kuasanya, saya mau katakan ini adalah hal yang terpenting. Bahwa ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Makna pertama turunnya Roh Kudus Pentakosta adalah bukti bahwa Allah turun kepada kita. Saudara Yohanes katakan alangkah lebih baik dan berguna jika aku tidak naik ke rumah Bapa, pergi ke rumah Bapa. Roh Kudus itu tidak akan datang. Saya mau katakan seperti ini. Bahwa Roh Kudus itu ketika Allah naik, Yesus naik, Roh Kudus turun. Dia katakan dia akan tinggal di dalam saudara. Lebih berbahagia mana ketika Yesus ada secara tubuh. Dia ada bersama saudara tapi tidak ada bersama kepada kita mungkin pada waktu itu. Dia ada pada si A tetapi tidak ada pada si B. Karena terbatas dengan tubuh jasmani. Tetapi ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun. Dia katakan, Christ in you, dia akan tinggal bersama. Dunia tidak mengenal dia. Tetapi dia katakan, dia Allah yang akan tinggal di dalam engkau selama-lamanya. Dia Allah bukan sekedar Allah yang kita sembah dan kita ibadahi saja. Tetapi dia Allah yang mau rela turun menjadi manusia. Mati di kayu salib. Bangkit. Naik ke surga. Ketika dia mau naik surga dia katakan. Adakah lebih baik Roh Kudus turun akan menyertai kamu selama-lamanya. Kristus Yesus digambarkan dengan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Itu jauh lebih baik
Dia akan memberi kekuatan kepada engkau. Seringkali kita dalam tekanan situasi kondisi apapun, seringkali kita mencari support system dari luar. Kita perlu cari tuntunan dari luar. Kita perlu cari pegangan dari luar. Tetapi firman Allah di dalam Pentakosta ini, Roh Kudus yang punya kuasa itu tinggal di dalam saudara. Support system dari dalam lebih dahsyat apa yang ada di dalam. Jauh lebih besar. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa apapun. Jangan kita ragukan dengan kuasa Allah. Seringkali kita cari tuntunan dari luar sekali lagi. Nah, Pentakosta membuktikan bahwa Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan power, dia memberikan kemampuan untuk saudara bisa cakap menanggulangi apapun. Yang kedua, makna Pentakosta, makna Roh Kudus yang kedua adalah punya peran untuk mengubahkan, transform. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah 2 ayat yang ke sekian-sekian dan terus, saudara bisa melihat Petrus di mana sebelum Pentakosta, dia menyangkal Yesus. 50 hari sebelum Pentakosta, dia menyangkal Yesus. Kamu murid dari Yesus? Dia menyangkal. Matius pasal 26 ayat 70, dia menyangkal. Aku tidak kenal. Lalu ayat 72 dikatakan, kamu bagian dari orang itu toh? Saya tidak kenal. Dia menyangkal dan bersumpah. Lalu yang ketiga dikatakan lagi, kamu adalah bagian dari kelompok itu. Saya tidak kenal. Dia menyangkal dan akhirnya dia mengutuki. Sebelum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi ketika dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara bisa lihat Rasul Petrus, dia berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Kalau di zaman PL Pentakosta 3.000 orang mati karena hukum Taurat. Karena keterbatasan kita untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru Pentakosta katakan, ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang hidup, 3.000 orang bertobat, 3.000 orang mendapat kehidupan keselamatan yang baru. Ada perubahan dari roh ketakutan menjadi roh keberanian untuk bisa memberitakan kabar baik. Dia Petrus, dia mulai berkhotbah dengan nubuat-nubuat Nabi Yoel di ayat yang ke-16, 17. Semua orang laki-laki perempuan akan menerima Roh Kudus. Anak-anak teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Semua diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu dia jelaskan. Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-22. Ini inti dari khotbah Petrus. Dia bercerita banyak. Oke, itu hari Pentakosta, hari Roh Kudus. Tapi dia bercerita membuat intisari dari khotbahnya. Ayat yang ke-22. Hai orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah siapa? Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh dengan perantara dia di tengah-tengah kamu seperti kamu tahu. Saudara bisa melihat bagaimana Petrus di dalam khotbahnya, kenapa bisa diurapi? Pemberitaan Petrus, dia meninggikan Yesus. Dia memuji, memuliakan dan mengagungkan. Saudara, rupanya inti khotbah yang berdampak kuat adalah meninggikan Yesus Kristus di atas segalanya. Khotbah Petrus, bagaimana dia bisa menobatkan 3.000 jiwa. Saudara pastikan bahwa seringkali orang-orang Yudaism mereka sulit loh untuk bisa dijamah oleh Tuhan. Kenapa? Mereka punya hari Sabat yang tempat pengampunan dosa. Kemudian mereka berpuasa, mereka mengerti banyak firman. Makanya penekanan Petrus adalah Yesus. Lalu di ayat yang 32, masalah kebangkitan juga harus ditekan oleh Petrus. Karena mereka berharap bahwa mesianik yang mereka tunggu adalah mesianik yang tidak mati, tetapi hidup. Nah, ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lalu dia terus berkata di ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Saudara bisa melihat perubahan Petrus ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia diurapi, berkhotbah, ada roh keberanian. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tidak ada roh perbudakan dan ketakutan. Petrus dia berani memberitakan banyak hal. Lalu apa perubahan apa yang terjadi? Murid-murid seperti tanda yang dikatakan oleh api. Api menghanguskan, api memurnikan seperti lidah-lidah api. Roh Kudus bisa menginsyafkan Petrus lalu berubah menjadi karakter yang berapi-api dan menyala-nyala. Saudara, kalau saudara pernah baca pada abad 14 dan abad ke-17 terjadi epidemi penyakit pes. Ada 300 tahun ada 200 juta orang mati karena penyakit pes. Di London hampir 100 ribuan orang mati waktu itu. Nah saudara, lalu pemerintah memberikan solusi bahwa harus dibakar. Jadi ribuan rumah, banyak hal yang pada waktu itu dibakar. Kantor-kantor pemerintah lalu dibuat semacam the great fire. Api semua dibakar. Saudara tahu setelah dibakar, dihanguskan dan dimurnikan itu semua. Ternyata tikus-tikus yang ada di lorong-lorong itu mati semua dengan api. Virus-virus bisa mati. Hari-hari ini kita juga mengalami pandemik yang begitu sangat menakutkan. Dari 7, sekian miliar orang, 5,7 juta sudah terpapar seluruh dunia. 195 negara terkena. Hampir 350 ribuan orang mati di seluruh dunia. Pandemi. Hari ini kita merayakan Pentakosta yang dilambangkan api Roh Kudus. Dan biarlah api ini bisa membakar segala sesuatunya. Bisa merubah dari kematian menuju kehidupan yang kekal. Saya kira dan percaya kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan segala sesuatu. Bisnis saudara lagi mati hari ini. Hubungan saudara suami istri lagi mati. Hubungan anak dan orang tua lagi mati hari-hari ini. Pengharapan saudara mati. Iman saudara lagi runtuh. Pentakosta perjanjian lama 3.000 orang mati. Pentakosta perjanjian baru 3.000 orang dihidupkan. Dan saya percaya hari ini ada kehidupan di rumah tangga kita. Ada kehidupan di bisnis kita. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Ada kehidupan di dalam sebuah pengharapan kita. Ada kebangkitan, ada kehidupan. Itulah bedanya Pentakosta perjanjian lama dan perjanjian baru. Merubah, mentransform. Sehingga menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Yang terakhir, peran dari Roh Kudus, tujuan tadi yang pertama gambaran Allah turun seperti api PL. Perjanjian baru seperti lidah-lidah api. Yang membuktikan bahwa Allah turun bagi umatnya dan tinggal di dalam saudara, di dalam hati saudara. Jauh lebih dahsyat. Dia tinggal di dalam hidup. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus mempunyai peran transform, mengubahkan. Penakut bisa menjadi pemberani. Yang mati bisa diberikan kehidupan yang baru. Ada perubahan di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang hidup di dalam dosa, peran Roh Kudus menginsyafkan dari dosa. Dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus mengajar kita untuk mengerti firman. Dan yang ketiga, kita bisa melihat di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat yang terkenal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuan dan peran Roh Kudus yang ketiga adalah memperlengkapi kita semua untuk menjadi saksi Allah. Saudara bisa melihat di sini katakan kamu akan menerima kuasa power pakai bahasa dunamis.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi dia pakai bahasa marturos atau martir. Martir itu seringkali kita artikan bahwa sebuah kematian. Martir dihubungkan dengan mati. Tetapi kalau kita mengerti arti sebenarnya marturos ini adalah sebuah keyakinan terhadap suatu kebenaran. Dengan keyakinan kita akan kebenaran, kita mempertahankan hidup benar. Walaupun harus sampai mati. Jadi prinsip sebuah martir adalah bagaimana kita hidup mempertahankan sebuah kebenaran. Bagaimana di tengah-tengah kondisi hari-hari ini kalau kita bisa menjadi saksi di kantor atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di tengah kondisi-kondisi yang sulit ini. Mungkin secara perekonomian lemah dan lain sebagainya. Lalu saudara lihat di kantor ada peluang. Ada di tempat lain ada punya peluang untuk kita bisa gunakan. Saudara sederhana saja. Kalau saudara menjadi martir dan saksinya Tuhan. Saudara tidak akan mengambil yang bukan hak saudara. Ketika saudara tidak mengambil bukan hak saudara. Saudara sama juga seperti yang dikatakan menjadi saksi, martir, mempertahankan sebuah kebenaran. Bahkan sampai mati sekalipun. Sederhana prinsip martir. Sederhana prinsip untuk menjadi saksinya Tuhan. Kalau saudara tahu itu kebenaran untuk mengampuni. Lalu saudara mengampuni orang itu. Saudara sudah menjadi martir. Kalau saudara tahu, saudara harus memberi sesuatu. Dan saudara tidak tahan-tahan itu. Tapi kalau saudara beri, saudara juga sama dengan martir. Melakukan prinsip keyakinan yang benar. Lalu mempertahankan prinsip benar itu. Bahkan sampai mati. Di tengah kondisi-kondisi yang sulit ini, saudara tidak tinggalkan Tuhan dan tetap setia. Di tengah kondisi-kondisi yang sulit ini, saudara tetap melakukan firman Allah, mengasihi orang lain, mengampuni dan lain sebagainya. Saudara sama juga sedang melakukan. Saya martir, saya mengerti prinsip benar, saya meyakini prinsip benar, lalu saya mempertahankan kebenaran saya walaupun sampai mati. Itu adalah martir. Saudara mau jadi martirnya Tuhan, mempertahankan kebenaran firman Allah, lalu kita bisa mempraktekannya. Saudara, hari-hari ini yang dicari orang banyak adalah orang yang mau hidup benar. Firman Allah berkata bahwa tuaian itu banyak, tetapi pekerja, Lukas 10 ayat yang kedua. Ini bagian terakhir. Saya akan baca, katanya kepada mereka tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, hari-hari ini tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja di sini, dia pakai bahasa ergates. Pekerja di sini bukan hanya sekedar pekerja, tetapi guru, digugu dan ditiru. Kalau saudara menjadi saksi, tidak hanya sekedar saudara bisa ngomong saja, tetapi saudara harus bisa menjadi guru yang bisa diteladani. Tuaian banyak hari-hari ini, pekerja sedikit, guru sedikit. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Bapak Ibu buka. Ibrani pasal yang ke-15, ayat yang terakhir ini. Ibrani pasal yang ke-15, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Dari sisi umur, ditinjau dari sudut waktu. Sebenarnya kita harus sudah menjadi pengajar. Tadi dikatakan tuaian itu banyak, guru sedikit, pekerja sedikit. Kalau pakai bahasanya Ibrani dikatakan dari sudut waktu, kamu bukan anak-anak lagi. Kamu bukan harus diberikan prinsip-prinsip datar seperti dikasih makan susu, minuman yang lembut-lembut dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang bisa menghasilkan sesuatu kalau dia masih anak-anak.
Tidak ada bisa memberikan keteladanan hidup generasi di bawahnya. Tidak ada anak-anak yang bisa melahirkan sesuatu, tidak ada. Orang dewasa yang bisa melahirkan sesuatu, orang dewasa yang bisa memberikan kehidupan bagi banyak orang. Nah dikatakan di sini Ibrani, kamu dari sudut waktu bukan anak-anak lagi. Tetapi kenapa sih masih mau diajar? Seharusnya kamu harus menjadi pekerja, kamu harus menjadi pengajar. Di sini dikatakan, pengajar, guru. Pengajar ini, kalau saudara lihat bahasanya dia pakai kata didaskalos. Apa itu didaskalos? Pengajar, kalau guru tadi ergates, seorang guru, pekerja adalah seorang guru. Kalau didaskalos dikatakan adalah seorang instruktur. Saudara tahu instruktur? Saudara pernah mungkin, kalau saudara pesenam, saudara tahu instruktur itu siapa. Saya kadang-kadang ikut senam kardio juga sama istri saya. Kalau Bapak Ibu tahu seorang instruktur, instruktur adalah orang yang tidak hanya sekedar ngomong saja. Dia memberikan instruksi tetapi dia memperagakan apa yang diinstruksikan, instruksinya. Tidak ada seorang instruktur yang kiri, kanan, kiri tetapi dia hanya berdiam diri saja. Tidak ada seorang instruktur yang memberikan instruksi kepada orang-orang yang diinstruksinya. Mereka banyak ngomong tetapi dia hanya duduk dan diam saja di pojok ruangan. Tidak ada. Seorang instruktur yang baik adalah seorang yang memberikan instruksi dengan jelas. Tetapi dia memperagakan. Kanan dia ke kanan, kiri dia ke kiri. Angkat tangan dia angkat tangan. Jongkok dia jongkok. Apa saja yang dia katakan, dia memberi contoh dan memberikan teladan. Supaya orang lain bisa mengikutinya. Nah itulah seorang pengajar. Seorang pengajar adalah seorang instruktur yang jago berbicara. Tetapi juga jago melakukan apa yang dibicarakannya. Sudah seharusnya kita sebagai anak Tuhan. Kita mengerti dan memahami firman. Kita memperkatakan firman, tetapi kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, itu yang kita bicarakan. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita khotbahkan, itu yang seharusnya kita kerjakan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita adalah orang yang dibilang orang hanya jagonya ngomong doang? Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen? Seharusnya ketika Roh Kudus dicurahkan pada murid-murid, Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Harusnya gereja Tuhan, kita harus bisa menjadi parameter, role model untuk banyak orang bisa meneladani hidup kita. Bangsa kita perlu mencari orang-orang yang penuh dengan keteladanan. Dan gereja harus berperan untuk menghasilkan orang-orang sebagai guru, sebagai pengajar yang memberikan contoh, yang memberikan teladan bagi banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku tindakan kita, orang lain bisa melihat, oh ini yang benar, ini yang baik, ini yang dilakukan sesuai dengan firman Allah. Nah itu yang seharusnya kita lakukan. Kalau Bapak Ibu membaca beberapa Injil tentang perjalanannya Yesus, Yesus dikatakan sebagai guru. Yesus dikatakan sebagai rabi, dia dikatakan sebagai pengajar. Kenapa? Dia mengajarkan lewat perkataan firman. Dia membicarakan segala sesuatu yang baik. Tetapi saudara bisa lihat, Yesus mempraktekkan setiap kebaikan. Dia melakukan kebaikan, dia berbicara kasih, dia mengasihi umat manusia sehingga dia turun ke bumi ini, mati, bahkan bangkit naik ke surga hanya untuk saudara dan saya. Dia bicara banyak hal, tetapi dia melakukan. Makanya Yesus pengajarannya tidak pernah dicela oleh banyak orang. Pengajaran Yesus tidak pernah dicela oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia memperkatakan sesuatu yang baik, yang mulia, yang kudus. Tetapi dia menghidupi dan melakukan apa yang dikatakannya. Nah saudara, inilah peran Roh Kudus bagi kehidupan kita. Bisa memperlengkapi gereja. Konteks untuk masa kini, bagaimana Pentakosta itu terjadi bagi kehidupan kita. Sudah seharusnya Roh Kudus itu mengubahkan kita dari dalam. Menjadi support system dari dalam. Ada di dalam hati, lalu keluar dari pemikiran. Dan berbuah kepada kebiasaan. Dan kebiasaan itu melekat pada sebuah karakter. Sehingga menghasilkan kehidupan yang menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, Pentakosta yang kita rayakan, itu berperan untuk menjadikan kita
gereja Tuhan yang memberikan contoh teladan bagi banyak orang. Kata didaskalos yang kedua, tadi didaskalos yang pertama dikatakan adalah seorang instruktur. Kata didaskalos yang kedua adalah mastering subject of the truth. Master di dalam kehidupan. Master di dalam bidang tertentu. Sudah seharusnya kita bukan anak-anak lagi, tadi dikatakan Ibrani pasal 5 ayat 12. Tetapi sudah seharusnya kita menjadi pengajar, menjadi didaskalos, mastering subject of the truth. Menjadi master di dalam perbuatan baik. Menjadi master di dalam pengajaran firman. Menjadi master dan memberikan teladan bagi banyak orang. Dengan memberitakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Menjadi tulisan-tulisan yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang. Mastering of subject di dalam kebenaran. Mastering subject of the truth. Kalau kita bicara tentang kasih, sudah seharusnya kita juga master dan jago melakukan kasih itu. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, sudah seharusnya kita jago mengampuni orang. Walaupun orang itu bersalah kepada kita, ampuni orang itu. Mastering of subject. Kalau kita berbicara tentang memberi, sudah seharusnya kita jago di dalam memberikan. Walaupun kita tidak menerima apa-apa dari orang yang kita beri. Saya senang sekali melihat anak-anak muda kita hari-hari ini. Saudara, mereka bisa di dalam kondisi hari-hari ini yang orang mungkin tidak memperhatikan orang lain. Dalam kondisi ini orang memperhatikan kehidupannya sendiri-sendiri. Tetapi anak-anak muda di tempat ini, mereka boleh bergerak tanpa digerakkan oleh gereja. Mereka mengumpulkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa membagikan kepada orang lain. Nah inilah ketika dia berbicara tentang kasih. Nah dia sudah mempraktekkan kasih itu. Dengan apa? Memberi diri, memberi sesuatu untuk orang lain. Bukankah ini yang dilakukan seperti gereja mula-mula di mana murid-murid Yesus ketika penuh dengan Roh Kudus. Mereka berkumpul, mengumpulkan segala sesuatu, memecahkan roti lalu membagi-bagikannya kepada orang. Mereka menjadi pengajar, mereka menjadi mastering subject of the truth. Mereka menjadi seorang instruktur yang berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang memberi, berbicara tentang kasih. Tetapi dia melakukan apa yang dia bicarakan. Sudah seharusnya kita hidup go to the next level of life. Level kita naik. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bergerak di dalam kita secara natural. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus menjadi pengajar. Saudara, tadi dikatakan sudah seharusnya kita menjadi pengajar. Firman Allah juga mengatakan bahwa Roh Kudus itulah sumber pengajar dan mengingatkan kita. Dia mengajarkan tentang segala sesuatu yang sudah Tuhan katakan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Jadilah pengajar-pengajar, jadilah didaskalos, jadilah instruktur, jadilah mastering subject of the truth. Sehingga orang lain melihat kita, wah ada kemuliaan Allah. Saya harus bisa meneladani. Jadi dari kehidupan kita bisa menghasilkan sebuah keteladanan hidup. Keteladanan hidup secara natural keluar. Ketika Roh Allah yang sumber pengajaran dan Roh Kudus itu. Yang sudah turun bagi hidup kita secara manusia. Tinggal diam di dalam hati kita. Dia bergerak ke arah untuk merubah kita. Menghasilkan buah-buah. Seorang master itu tidak turun dari langit. Seorang yang ahli itu tidak turun dari langit. Seorang yang jago yang mastering itu tidak turun dari langit. Tetapi dimulai dari sebuah dasar pondasi yang baik. Apakah dasar pondasi itu? Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Tidak ada master yang turun dari langit, tetapi seorang master harus menjadi seorang pemula dan harus mempunyai pondasi dan dasar yang kuat. 1 Korintus 3 ayat 11, ini adalah dasar pondasi yang kuat. Apa itu? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah ditentukan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar yang baik adalah Yesus Kristus yang ada di dalam saudara dan tinggal hidup di dalam saudara. Ketika saudara sudah membangun dasar yang baik di atas pondasi Yesus Kristus, lalu kehidupan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya perbuatan-perbuatan saudara, karakter saudara akan menjadi baik. Karena apa? Dasarnya Kristus. Lalu dipimpin oleh Roh Kudus ke arah yang lebih baik. Kalau dasarnya baik, kemudian dipimpin oleh Roh Kudus yang menuntun, yang mengajar kita kepada seluruh kebenaran, yang memimpin kita kepada dalam seluruh kebenaran. Saya yakin dan percaya pemikiran saudara, karena dasar pondasinya bagus, pemikiran saudara akan menjadi baik. Kalau pikiran saudara baik, akan terbentuk akan lewat karakter-karakter saudara. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara bisa menjadi saksi, menjadi pengajar di dalam Tuhan. Mahir dalam perbuatan baik. Menjadi instruktur. Kehidupan kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita hidup di dalamnya, bukan hanya sekedar hidup, kita bernafas di dalamnya. Saudara tahu nafas kehidupan kita seharusnya perbuatan baik. Nafas kita seharusnya melakukan setiap kebaikan. Karena itu yang Roh Kudus mau. Coach Traeger di dalam bukunya Your Atomic Self, dia katakan seperti ini. Nafas itu adalah bagian yang sangat penting. Nafas itu adalah sesuatu yang natural sepertinya. Tetapi ingat, kalau orang di masa-masa kritis dan masa-masa akhir, nafas itu menjadi bagian yang sangat penting. Makanya Henry Ford dia punya tabung nafas terakhirnya Thomas Alva Edison. Dan dia simpan. Dia simpan dengan baik. Karena bagaimana dia bisa memperlihatkan bahwa nafas itu sangat penting. Lalu Rob Bells, dia seorang teolog pemerhati Yahudi, dia katakan, sebenarnya kalau berbicara nafas, itu sebenarnya sedang menceritakan tentang Tuhan. Kalau di dalam Keluaran dalam dalam Perjanjian Lama dikatakan, kata Tuhan dia pakai bahasa YHWH. YHWH. Biarlah nama YHWH ini tidak menjadi perdebatan kita. Tetapi apa makna dari kata YHWH ini? Apa makna dari kata YHWH? YHWH itu berhubungan dengan nafas. Yod, he, waf, he. Yod, he. Tarik nafasmu, yod, he, waf, he. Jadi setiap kehidupanmu, pasti nafasmu kan berbicara. Yod, he, waf, he. Yod, he, waf, he. Tuhan, baik, Tuhan. Baiklah setiap kehidupan kita, nafas yang kita keluarkan, kita bisa memperkenalkan Tuhan di dalamnya. Kita ini ciptaan Allah dibuat oleh Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dan kita hidup bernafas di dalamnya. Yod, he, waf, he. Sehingga banyak orang lewat kehidupan kita banyak dipermudah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara baca murid-murid di dalam Kisah 6 ayat 7. Murid-murid semakin bertambah banyak orang yang dimenangkan. Lalu di ayat yang ke-9, Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Nanti saudara bisa baca di rumah. Tabita, namanya Dorcas, mereka bisa dimenangkan. Dari 3.000 bertambah menjadi 5.000, bertambah semakin banyak. Saudara tahu pada waktu itu, kekuatan pada saat itu, ada 4 kekuatan yang menekan. Yang pertama kekuatan dari Kaisar Romawi. Yang kedua kekuatan Yahudi. Di mana dia punya perangkat sosial yang baik, dia punya mahkamah penghakiman sendiri. Yang ketiga ada orang-orang Yunani. Dia ahli pemikir dan pemikiran seringkali melemahkan kehidupan kekristenan gereja. Dan yang terakhir adalah kekuatan-kekuatan yang dari
iblis. Jadi ada 4 kekuatan, dari Kaisar Romawi, dari orang Yudaism, lalu dari kekuatan Yunani yang bisa melemahkan. Tapi saudara lihat di dalam Kisah, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat, dan mereka semakin bertambah. Gereja, murid-murid, kalau sudah klop digerakkan oleh Roh Kudus, tidak ada yang bisa membatasi. Kekuatan apapun yang membatasi, gereja akan terus berkembang. Gereja akan terus bertumbuh signifikan menjadi kekuatan yang bisa memenangkan banyak jiwa. Biarlah hari ini makna Pentakosta bagi kita. Yang pertama, bahwa Roh Kudus turun bagi hidup saudara. Dia tinggal menjadi kekuatan, support system dari dalam, sehingga bisa menggerakkan kita untuk memperoleh kehidupan. Dan peran Roh Kudus untuk mengubahkan karakter kita, mengubahkan kehidupan kita, bisa menjadi lebih baik sehingga sesuai dengan tujuan Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan. Dan biarlah tujuan Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi setiap kita, untuk kita boleh menjadi saksi, didaskalos, pengajar. Tidak hanya jago ngomong, tetapi kita mengerti dan kita memberi contoh seperti instruktur dan master di dalam kita bisa membuat kebaikan. Kiranya firman Allah hari ini boleh menjadi kekuatan dan memberkati kita semua, sehingga Pentakosta yang kita rayakan bukannya sekedar Pentakosta yang kita peringati saja, tetapi Pentakosta itu terjadi setiap saat di dalam kehidupan saudara, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Puji Tuhan, saya akan mengundang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk boleh kita menghidupi firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mampu mengubahkan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu kami percaya boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Menjadi support system dari dalam kehidupan kami. Sehingga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bijaksana, kami yakin dan percaya Roh Kudus yang boleh memampukan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi. Sekali lagi dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah angkat pujian ini dan katakanlah, kuasa-Mu, buka hatimu, buka tanganmu di hadapan Tuhan pagi ini. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi. Sekali lagi dengan segenap hati katakan curahkanlah. Haleluya, mukjizat terjadi di tempat ini. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati, katakan, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
merasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, kami merasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, kasih dan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, bahkan tinggal di dalam hidup kami pagi ini Tuhan. Oh, kami rasakan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan. Haleluya. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat. Oh haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, oh, curahkanlah. Haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi. Sekali lagi sama-sama katakan dengan sebuah hati di hadapan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu. Oh, haleluya. Yesus, kami rasakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Katakan mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Roh-Mu sudah Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh menjadi pribadi yang kuat. Karena kami tahu ada support system dari dalam. Yaitu Yesus yang tinggal di dalam kami. Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kami. Bahkan menyertai kami. Menghadapi hari-hari yang kami jalani. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam kami. Mengubahkan hidup kami. Mentransform hidup kami. Diubahkan dari dalam. Sehingga kami tidak perlu takut. Roh Allah, di mana ada Roh Allah di situ ada roh kemerdekaan yang membuat kami mampu cakap menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kami. Dan peran Roh Kudus yang ketiga bagi kami. Kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami boleh memberi teladan bagi banyak orang Tuhan. Sehingga banyak orang di sekitar kami, mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh terus bisa melakukan setiap kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu adalah sifat pribadi dan karakter Allah. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bernafaskan Allah. Pribadi-pribadi yang mempunyai kualitas Allah. Hidup yang diteropongi oleh firman Allah. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap kami hari ini. Dan biarlah firman boleh jatuh ke tanah hati kami. Subur, bertumbuh, berbuah-buah. Terus pada waktunya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, seberapa banyak Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Kita bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita persembahkan pada pagi hari ini kiranya berkenan di hadapan saudara. Kita angkat
satu pujian dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita ke satu pujian yang berkata kiranya nanti Bu Gembala tutup kita dalam doa berkat. Haleluya. Hormat bagi Tuhan. Amin. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga tamatnya. Sudah memimpin hamba-hambanya, pelayan-pelayannya untuk melayani pekerjaannya. Bahkan Tuhan sudah memberkati setiap kami umat-umatnya lewat pujian, penyembahan juga lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kuatkan kami, tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan akan firman-Mu, bahkan membagikannya ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, kota kami. Kiranya dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Bahkan bagi para pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin gereja-gereja kami ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi para aparat keamanan, bagi para dokter, perawat, para medis Tuhan yang bertugas dari tertinggi sampai terendah. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan dimanapun berada, buat hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, yang Tuhan percayakan melayani pekerjaan-Mu dimanapun Tuhan, sertai pimpin dengan takut kepadamu dalam segala melaksanakan tugas-tugasnya ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di GPDI Gajah Mada, bahkan bagi
jemaat Tuhan yang ada di GBI Gajah Mada, baik yang ibadah di rumah maupun yang ada dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau terus menyertai, memimpin, menjaga, melindungi, memberkati ya Tuhan, dan berikan mereka kesetiaan dalam berbakti memuji dan besar nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang patut disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, tiba saatnya kami akan tutup ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang senantiasa memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya anugerah Allah, damai sejahtera daripada anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.